Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar membahas tentang gaya. Oke, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu teman-teman ya, apa itu gaya. Bersama kita akan pelajari di hari ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan gaya. Gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Jadi, jika kita menarik ataupun mendorong suatu benda dan benda itu bergerak, berarti kita telah memberikan gaya terhadap benda tersebut. Misalnya, kalau kita menarik mejanya berpindah, berarti kita sudah memberikan gaya terhadap meja tersebut. Atau sebaliknya, kita mendorong meja, maka kita memberikan gaya kepada meja tersebut sehingga meja menjadi bergerak atau berpindah tempat. Selanjutnya kita akan belajar juga tentang macam-macam gaya. Ada beberapa macam gaya yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya tugas, gaya magnet, dan gaya listrik. Nah, macam-macam gaya ini kita akan bahas satu persatu, tapi sebagian kecil saja. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang gaya otot. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar tersebut ya, yang mana gambar yang pertama, orang yang pertama, dia sedang melakukan dorongan terhadap meja tersebut. Dan gambar yang kedua, dia juga sedang menarik meja. Nah, gaya otot adalah gaya atau dorongan, atau disebut juga dengan tarikan yang bekerja di suatu objek yang bersumber dari otot manusia. Jadi, yang kita berikan itu terhadap benda tersebut itu adalah gaya otot atau tenaga otot manusia ya, yang bersumber dari otot kita, sehingga disebutlah dia gaya otot. Selanjutnya kita akan belajar juga tentang gaya gesek. Nah, sebenarnya gaya gesek itu seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. Di sini ada seseorang yang sedang bersepeda. Nah, ketika dia mulai menggoes sepedanya dan dia menginginkan sepedanya untuk berhenti, maka dia akan menarik tuas rem supaya sepedanya berhenti. Nah, dengan kejadian ini dia mau berhenti, berarti di sana ada gesekan di antara pedal rem dengan kanvas remnya ataupun piringan remnya. Kalau teman-teman biasa menaiki sepeda, dan teman-teman boleh memperhatikan gaya gesek yang terjadi pada sepeda. Ketika kita menarik tuasnya, berarti pedal remnya menekan atau bergesekan dengan piringan atau cakram rem ya, sehingga terjadi gesekan itu memperlambat laju sepeda ataupun menghentikan laju sepeda. Dengan gesekan itulah yang mengakibatkan terjadinya sepeda tersebut berhenti. Nah, ini yang memunculkan gaya gesek yang melawan arah ya, melawan arah gerak benda tersebut, melawan arah gerak daripada roda sepeda. Maka disebutlah dia dengan gaya gesek karena terjadi gesekan. Selanjutnya kita akan belajar juga tentang gaya bebas. Nah, teman-teman mungkin di antara kalian masih pernah memainkan permainan yang kalau tempo dulu permainan ini sangat familiar sekali, sangat diidolakan banyak orang atau anak-anak ketika sedang melakukan perjalanan ke tempat-tempat tertentu yang tempat-tempatnya jauh dari keramaian. Tentu saja ini digunakan untuk seperti berburu burung atau lain sebagainya. Nah,
ketika anak ini akan melakukan pelemparan peluru dari pegangannya, nah kita lihatnya dia akan menarik karetnya itu dulu. Ketika dia tarik dan tiba-tiba dia akan lepas, push. Nah, terbang pelurunya. Nah, adik-adik bisa lihat sini, teman-teman bisa lihat sini bahwa ketika dia melakukan penarikan dan dilepas, berarti di situ ada gaya pegas karena ada fleksibel ya. Model yang fleksibel bisa ditarik, bisa juga kembali kepada semula. Nah, itu yang disebut dengan gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda yang sifatnya lentur. Kelenturan pada kata ini terdapat pada karetnya. Selanjutnya. Nah, teman-teman, kalau lihat perhatikan gambar ini, tentu sekali teman-teman boleh berpikir, ya, kenapa ya setiap kali buah atau setiap buah yang dari atas pohon selalu jatuh ke bawah, kenapa tidak ke atas? Nah, dalam hal ini kita akan belajar juga tentang gaya gravitasi. Jadi, gaya gravitasi itu adalah suatu jenis gaya yang dipengaruhi oleh daya tarik sebuah benda ke pusat benda tersebut. Maka dari itu, pengertian dari gaya gravitasi bumi ialah gaya tarik menarik sebuah benda menuju pusat bumi. Jadi, segala sesuatu yang ada di sekitar bumi dan ada yang di permukaan bumi akan berada pada permukaan bumi, tidak akan mau terbangun semua. Sehingga ketika benda jatuh atau buah pohon jatuh ke bawah, itu karena dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Nah, sehingga tempat-tempat rumah kita atau kita bisa berdiri di atas permukaan bumi, semuanya karena pengaruh gravitasi. Nah, teman-teman tahu nggak siapa penemu daripada gaya gravitasi? Nah, tentu saja dia adalah Isaac Newton yang menemukan rumus gravitasi. Nanti kalian akan belajar juga di kelas-kelas berikutnya tentang rumus-rumus dari Isaac Newton tentang rumus fisika gravitasi. Setelah itu kita akan belajar juga hari ini tentang pengaruh gaya. Gaya dapat mempengaruhi benda. Apa sih pengaruhnya gaya terhadap benda? Mari kita sama-sama belajar ya. Yang pertama, gaya menggerakkan benda yang diam atau mengubah posisinya, posisi bendanya. Contohnya, ketika teman-teman melihat mobil sedang mogok, mobil tetangga mungkin gitu ya, dan kalian berusaha membantunya untuk menggeraknya atau mendorongnya. Nah, perpindahan tempat itu, ketika kalian memberikan gaya atau dorongan terhadap mobilnya, maka mobil itu akan bergerak atau berpindah tempat. Nah, itulah yang disebut dengan gaya menggerakkan benda atau mengubah posisi benda. Sama juga kalau ketika kalian menarik katrol, ya, menarik timba yang menggunakan katrol, berarti dia bergerak dari atas, dari bawah ke atas. Nah, perpindahan tempat itu yang disebut dengan gaya menggerakkan benda diam atau mengubah posisinya. Sama juga kalau kalian menggeser atau menarik meja. Jadi pengaruh gaya yang pertama adalah menggerakkan benda diam atau mengubah posisinya. Yang kedua, gaya juga dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, kalau kalian bermain sepak bola, ya, kalau bolanya ditendang ke penjaga gawang, nah penjaga gawang akan menangkap bolanya. Nah, tentu saja ketika ditangkap, apakah bolanya berputar? Tentu saja tidak. Bolanya akan berhenti. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa gaya yang dilakukan oleh Peter, tenaganya, ya, gaya yang diberikan, membuat bola itu menjadi berhenti. Sama seperti tadi sepeda.
sepeda ketika melaju tiba-tiba diberikan gaya atau kita menarik tuasnya itu untuk gaya maksudnya. Nah, sehingga sepedanya hanya berhenti. Nah, di sini yang kedua ini poinnya, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, hari ini kita juga akan belajar tentang gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah, kok bisa mengubah bentuk benda ya? Nah, ini pertanyaan yang menarik yang perlu kita ketahui. Kalau teman-teman pernah menggunakan plastisin, memainkan atau tanah liat, kalian tentu saja untuk membentuknya menjadi sesuatu yang kalian inginkan, seperti kalian membuat adonan, tentu saja kalian akan menekan-nekannya, ya, sehingga dengan kalian menekan-nekannya itu berarti kalian memberi gaya terhadap benda plastisin atau tanah liat tersebut atau adonan itu, sehingga membentuk seperti yang kalian inginkan. Nah, dengan terbentuknya plastisin atau tanah liat yang kalian sudah bentuk, berarti gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang lain contohnya, ketika kalian melihat plastik gitu ya, terus kalian remas gitu ya, atau kaleng ya, kaleng tiba-tiba kalian injek dan penyok. Nah, kalengnya berubah bentuk. Nah, sama juga seperti telur. Kalau kalian menjatuhkan telur saat tidak sengaja, contohnya, tentu saja telurnya akan pecah. Jadi, poin yang ketiga ini, gaya dapat bentuk benda. Sekarang yang keempat, gaya juga dapat mengubah arah gerak benda. Teman-teman pernah bermain bola kasti tidak? Oh iya, tentu saja pernah. Mungkin ya, kalau teman-teman yang sudah pernah, ketika sang pelempar melakukan lemparan bola, terus si pemukul akan siap-siap memukul kembali bola. Berarti si pemukul melakukan gaya untuk mengubah gerak benda. Sama seperti teman-teman yang lain yang juga suka bermain bola, ketika teman satu mengoper bola ke kita, terus kita menendangnya ke gawang, berarti kita mengubah arah belokan bola tersebut. Nah, jadi gaya yang poin yang keempat ini, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang terakhir, poin terakhir adalah gaya mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya, saat menggayuh sepeda, semakin cepat menggayuh berarti semakin cepat bergeraknya, ya kan? Semakin kita menggoesnya semakin kencang, maka sepedanya juga akan bergerak dengan semakin cepat. Sama seperti pedal gas pada kendaraan, semakin ditekan, semakin laju kendaraan tersebut. Nah, poin yang kelima ini menjelaskan bahwa gaya mengubah kecepatan gerak benda. Oke, sampai di sini. Terima kasih buat pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini.